Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi. Kali ini kita masih akan belajar KD 3.2 yaitu interaksi keruangan desa dan kota. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan pola interaksi, membandingkan faktor-faktor yang memengaruhi interaksi desa dan kota, dan menjelaskan zona interaksi. Interaksi desa dan kota terjadi ketika desa dan kota saling bertindak dan bereaksi. Untuk menganalisis dan meramalkan pola interaksi, teori-teori yang dapat digunakan yaitu diantaranya ada teori gravitasi, teori titik henti, teori potensi penduduk, dan teori grafik. Sebenarnya ini juga sudah kita pelajari di KD sebelumnya ya. Yang pertama yaitu teori gravitasi. Menurut teori ini, ada hubungan matematis yang tepat antara kekuatan fenomena yang diungkapkan secara spasial dan jarak di mana fenomena itu tersebar. Hal ini dapat dirumuskan dengan IAB sama dengan PA kali PB per JAB pangkat 2. Dengan IAB merupakan kekuatan interaksi antara wilayah A dan wilayah B, PA merupakan jumlah penduduk di wilayah A, PB merupakan jumlah penduduk di wilayah B, dan JAB merupakan jarak antara wilayah A dan wilayah B. W.J. Rayleigh menggunakan teori gravitasi untuk menganalisis arus tenaga kerja atau perdagangan, transportasi, perpindahan penduduk, difusi bahasa, dan teknologi. Menurut Rayleigh, teori gravitasi Newton dapat digunakan untuk menjelaskan kekuatan interaksi berbagai kegiatan manusia antara dua wilayah. Adapun contoh soalnya, diketahui ada dua wilayah pertumbuhan. Jumlah penduduk wilayah A sebanyak 25.000 orang, jumlah penduduk wilayah B sebanyak 10.000 orang, jarak antara wilayah A dan wilayah B sekitar 50 km. Ditanya, berapa kekuatan interaksi wilayah A dengan B? Jawab, kekuatan interaksi wilayah A dengan B adalah kekuatan interaksi antara wilayah A dan wilayah B sama dengan jumlah penduduk di wilayah A dikali jumlah penduduk di wilayah B dibagi jarak antara wilayah A dan wilayah B pangkat 2 sama dengan 25.000 kali 10.000 dibagi 50 pangkat 2 sama dengan 250 juta dibagi 2.500, maka diketahui interaksi atau kekuatan interaksi antara wilayah A dan wilayah B adalah 100.000. Teori yang kedua yaitu teori titik henti atau the breaking point theory dikemukakan oleh Converse. Teori ini merupakan modifikasi dari teori gravitasi W.J. Rayleigh. Teori titik henti digunakan untuk memperkirakan posisi garis batas terluar yang memisahkan wilayah-wilayah dominan yang menjadi lingkup pengaruh atau sphere of influence dari dua buah pusat wilayah yang berdampingan. Secara matematis, teori titik henti dinyatakan dalam bentuk rumus sebagai berikut. DAB sama dengan D kecil AB per 1 ditambah akar PA per PB, dengan D besar AB merupakan jarak lokasi titik henti dari wilayah A yang diukur dalam kilometer ke wilayah B, D kecil AB sama dengan jarak antara wilayah A dan B, PA sama dengan jumlah penduduk kota yang lebih besar, dan PB adalah jumlah penduduk kota yang lebih kecil. Contoh soal dari teori titik henti juga dapat dilihat pada halaman 125. Diketahui ada dua wilayah. Wilayah A memiliki jumlah penduduk sebesar 10.000 orang, wilayah B memiliki jumlah penduduk sebesar 40.000 orang. Jarak antara kedua wilayah tersebut adalah 100 km. Ditanyakan di mana lokasi titik henti wilayah A. Nah, lokasi titik henti wilayah A dapat dihitung dengan rumus sama dengan jarak antara wilayah A dan B dibagi 1 ditambah jumlah penduduk kota yang lebih besar dibagi jumlah penduduk kota yang lebih kecil, sama dengan 100 dibagi 1 ditambah akar 40.000 dibagi 10.000 sama dengan 100 dibagi 1 ditambah akar 4 sama dengan 100 dibagi 1 ditambah 2 sama dengan 100 dibagi 3
sama dengan 33,3 km. Jadi, lokasi titik henti antara wilayah A dan B adalah 33 km dari wilayah A, dihitung dari wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu wilayah A. Dari teori titik henti ini, maka akan diketahui adanya kota satelit atau kota penyangga. Nah, kota satelit atau kota penyangga adalah kota di pinggir sebuah kota yang lebih besar. Sebagian besar penduduknya bergantung pada kehidupan di kota besar. Umumnya, penduduk kota satelit ini merupakan pengelaju atau komuter. Contoh kota satelit di Indonesia diantaranya Depok dan Bekasi adalah kota satelit dari Jakarta, Gresik dan Sidoarjo adalah kota satelit dari Surabaya, Binjai dan Lubuk Pakam adalah kota satelit dari Medan, dan Maros serta Goa adalah kota satelit dari Makassar. Teori yang ketiga yaitu teori potensi penduduk. Nilai potensi penduduk menggambarkan berapa besar kemungkinan penduduk di suatu wilayah untuk mengadakan pergerakan atau migrasi atau berinteraksi dengan penduduk di wilayah lain. Untuk mencari nilai potensi penduduk dari berbagai wilayah, kita dapat menggunakan rumus PPA sama dengan KPA per setengah kali DAX pangkat 2 ditambah KPB per DAB pangkat 2 plus KPC dibagi DAC pangkat 2 ditambah KPD dibagi DAD pangkat 2. Dengan PPA sama dengan potensi penduduk wilayah A, PA adalah jumlah penduduk wilayah A, DAX merupakan jarak dari wilayah A ke wilayah lain yang paling dekat yang sama-sama sedang dihitung potensi penduduknya. DAB adalah jarak dari wilayah A ke wilayah B, dan K adalah konstanta bernilai 1. Contoh soal dari teori potensi penduduk dapat dilihat pada halaman 127. Diketahui ada dua wilayah yang saling berinteraksi. Jumlah penduduk A sebesar 20.000 orang, jumlah penduduk B sebesar 30.000 orang, jarak antara wilayah adalah 12 km. Ditanyakan, hitunglah potensi penduduk di wilayah A. Potensi penduduk wilayah A dihitung dengan rumus yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, maka sama dengan 20.000 dibagi setengah dikali 12 pangkat 2 ditambah 30.000 dibagi 12 pangkat 2 sama dengan 20.000 dibagi 6 pangkat 2 ditambah 30.000 dibagi 12 pangkat 2 sama dengan 20.000 dibagi 36 ditambah 30.000 dibagi 144. Maka potensi penduduk wilayah A adalah 555,5 ditambah 208,3 sama dengan 763,8. Persentase potensi penduduk setiap wilayah sama dengan potensi penduduk setiap wilayah dibagi dengan potensi penduduk wilayah yang paling tinggi dikali 100. Nah, persentase dari penduduk di wilayah A yaitu 763,8 dibagi 763,8 dikali 100%, maka potensi penduduk di wilayah A adalah 100%. Teori yang terakhir yaitu teori grafik yang digunakan oleh para ahli geografi untuk menggambarkan struktur tata ruang jaringan transportasi. Menurut teori grafik, tinggi rendahnya interaksi antara wilayah bergantung pada jumlah transportasi yang membentuk pola-pola jaringan keruangan atau spatial network system. Menurut K.J. Kansky, tingkat konektivitas ini dapat dilihat dari tingginya nilai indeks konektivitas. Rumus dari indeks beta atau indeks konektivitas adalah beta sama dengan E per V, di mana beta merupakan nilai kelancaran interaksi atau konektivitas, E merupakan jumlah jaringan yang menjadi penghubung antar simpul wilayah, dan V adalah jumlah simpul wilayah dalam sistem. Contoh soal dari teori grafik dapat juga dilihat pada halaman 130. Nah, pada slide ini akan coba kita bahas. Diketahui ada wilayah dengan struktur jaringan transportasi seperti pada gambar berikut. Ditanyakan, berapakah nilai kelancaran interaksi wilayah tersebut? Nah, nilai kelancaran interaksi wilayah dengan rumus yang dijelaskan pada slide sebelumnya
Diketahui bahwasanya jumlah jaringan yang menjadi penghubung antara simpul wilayah yang berupa garis ini berjumlah 3. Kemudian jumlah simpul wilayah dalam sistem, nah ini ditunjukkan dengan titik-titik, maka 3/3, maka nilai beta atau nilai kelancaran interaksi atau konektivitasnya adalah 1. Nah, salah satu dampak dari interaksi desa dan kota adalah munculnya fenomena pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten dari induknya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, fenomena pemekaran wilayah semakin marak. Hingga tahun 2016, telah terbentuk 542 daerah otonom baru di Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang memengaruhi interaksi desa dan kota. Interaksi antar wilayah menurut Edward Ullman dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, wilayah yang saling melengkapi atau regional komplementari. Hal ini mungkin terjadi karena ada perbedaan ketersediaan dan kualitas sumber daya di setiap wilayah. Agar interaksi dapat terjadi, harus ada surplus beberapa sumber daya di suatu wilayah dan kekurangan sumber daya yang sama di wilayah yang lain. Nah, faktor yang kedua yaitu kesempatan untuk saling intervensi atau intervening opportunity, artinya ada kesempatan bagi kedua wilayah untuk berinteraksi karena keduanya saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat mereka penuhi sendiri. Dan faktor yang ketiga yaitu kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transferability. Hal ini sangat bergantung pada faktor jarak, biaya angkut atau transportasi, dan kelancaran transportasi. Materi yang terakhir yaitu mengenai zona interaksi. Interaksi desa dan kota menimbulkan pengaruh tertentu pada setiap zona. Menurut Bintarto, wilayah-wilayah zona interaksi dibedakan menjadi 6. Yang pertama yaitu city, identik dengan kota, dapat dilihat gambarnya pada slide ya. Kemudian yang kedua yaitu suburban atau subdaerah perkotaan, yakni wilayah yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota. Kemudian zona yang ketiga yaitu suburban fringe, yakni wilayah yang melingkari wilayah suburban. Wilayah yang keempat yaitu urban fringe atau daerah perkotaan paling luar, yakni wilayah batas terluar suatu kota yang sifatnya mirip dengan wilayah kota kecuali inti kota. Kemudian zona yang kelima yaitu rural urban fringe atau daerah batas desa kota, yakni jalur wilayah yang terletak antara kota dan desa yang ditandai dengan penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Dan zona yang paling luar, yang paling terakhir, yaitu rural atau daerah perdesaan, yaitu suatu wilayah yang menitik beratkan pada sektor pertanian. Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.